Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai koneksi antara materi modul 1.4. Perkenalkan, saya Nurbaiti Saadah, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Bandung. Koneksi materi di sini merupakan keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya yang sudah dipelajari, yaitu di modul 1.1 kita sudah mempelajari mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2 kita mempelajari mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 kita mempelajari mengenai visi guru penggerak dan saat ini mengenai budaya positif. Adapun dalam koneksi materi di sini, kami diminta untuk membuat kesimpulan dalam menciptakan budaya positif. Kesimpulan yang saya buat yaitu bahwa seorang guru yang baik sangatlah penting untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, mengenai disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif pun lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua mengenai motivasi. Adapun yang menjadi motivasi perilaku manusia, yaitu diantaranya adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Keduanya yang melatar belakangi motivasi perilaku manusia adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, yang menjadi latar belakang motivasi perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari dua motivasi yang melatar belakangi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataupun untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini merupakan motivasi eksternal. Sementara untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, disinilah yang merupakan motivasi internal. Kita sebagai guru hendaklah menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya yaitu mengenai posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah posisi penghukum. Biasanya yang dilakukan seorang guru dengan posisi kontrol penghukum adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan lain sebagainya. Adapun posisi kontrol seorang guru pembuat merasa bersalah, biasanya yang dilakukan guru tersebut adalah berceramah dan mengatakan seharusnya kamu bla 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 atau ibu kecewa dan lain sebagainya. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru yaitu seorang teman, di mana guru tersebut membuat alasan-alasan untuk muridnya, atau mungkin berkata, ayolah lakukan demi ibu, sehingga memposisikan posisi guru ini adalah sebagai teman dari seorang murid tersebut.
Posisi kontrol seorang guru yang keempat adalah sebagai pemantau, yaitu yang dilakukan biasanya adalah dengan menghitung dan mengukur, dan biasanya berkata apa peraturannya. Posisi kontrol seorang pemantau ini biasanya tidak lepas dari mengontrol dan mengontrol. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol seorang guru, yaitu adalah seorang manajer, di mana posisi kontrol ini yang dilakukannya adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sehingga murid sendirilah yang mendapatkan solusi atau perbaikan. Selanjutnya yaitu mengenai keyakinan kelas atau sekolah. Di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di mana semua ini tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian keterkaitan budaya positif dengan materi nilai-nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai dan peran guru penggerak. Di antaranya dengan kolaborasi antara semua warga sekolah dengan membuat keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Adapun keterkaitan materi budaya positif dengan materi visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Selanjutnya, di dalam koneksi materi ini, kami diminta untuk melakukan refleksi mengenai pemahaman budaya positif yang dibantu oleh pertanyaan-pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti di modul budaya positif? Adakah hal-hal menarik dan di luar dugaan? Saya sudah cukup memahami mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu terkait disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut saya coba terapkan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah saat pertama kali menerapkan segitiga restitusi, ternyata di awal-awal tidak semudah yang saya bayangkan. Anak tidak memahami apa itu keyakinan sekolah, kemudian sangat sulit mengajak siswa untuk mencari solusi atas kesalahan yang sudah diperbuatnya, sehingga diperlukan pertanyaan pemantik yang banyak. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya lebih menyadari posisi kontrol yang sering saya gunakan sebelum mempelajari modul ini, yaitu posisi kontrol sebagai teman dan sebagai pemantau,
Sehingga motivasi yang terbangun adalah bersifat karena mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menerapkan pada posisi kontrol sebagai manajer. Sehingga motivasi yang terbangun adalah karena menghargai dirinya sendiri, sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang dipahami. Pertanyaan selanjutnya yaitu pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah. Pengalaman yang pernah dialami adalah saat di kelas di awal tahun ajaran baru, saya mencoba menerapkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Dimulai dengan menanyakan terkait kelas impian mereka. Dilanjutkan dengan peraturan yang menunjang terciptanya kelas yang diimpikan bersama. Lalu mengubah peraturan ke dalam kalimat positif dan dibuatlah keyakinan kelas yang sama-sama kami yakini, sepakati, dan selanjutnya akan kami laksanakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah merasa senang, karena keyakinan kelas yang dihasilkan merupakan hasil bersama yang harus diyakini dalam hati dan diterapkan dalam keseharian. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai tertanamnya posisi kontrol saya sebagai seorang manajer pada diri saya. Sehingga motivasi yang dibangun untuk murid-murid saya adalah motivasi internal. Sementara hal yang masih harus saya perbaiki adalah saya harus banyak belajar dalam menerapkan segitiga restitusi, terutama pada saat memvalidasi tindakan yang salah dan menggali solusi yang relevan dengan masalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai? Dan bagaimanakah perasaan saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan adalah sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya adalah merasa sangat bersalah dan sedih karena sudah menjadikan murid-murid saya ketergantungan dengan saya. Dan motivasi yang terbangun hanyalah motivasi eksternal yang ketika berganti guru atau wali kelas, mereka seolah-olah lupa dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya terapkan adalah posisi manajer, di mana saya membangun motivasi internal murid-murid saya. Perasaan saya sekarang menjadi lebih tenang dan tidak merasa bersalah atau sedih lagi, karena murid-murid saya bisa menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Perbedaannya, ketika mengambil posisi kontrol sebagai teman, murid dekat dengan kita, namun kurang sopan dan tergantung. Saat posisi manajer, yang diambil murid dekat dan tetap menghormati kita sebagai gurunya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas. Dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Selanjutnya yaitu, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari adalah belajar untuk dapat menyampaikan materi disiplin positif ini kepada seluruh guru yang ada di sekolah, sehingga dapat menjadi satu kesepemahaman dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif ini tidak dapat dibangun dalam waktu singkat dan sendirian.
Perlu adanya kolaborasi dengan semua stakeholder sekolah dengan segala proses yang harus dilalui. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.